Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang pandangan filosof era modern tentang negara dan hukum. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan dari kelompok saya. Yang pertama ada Nabila Safrina, yang kedua ada Vincentia Catherine AM, yang ketiga ada Adelia Febiola, yang keempat ada Ana Kartika, yang kelima ada Andi Wijaya, yang keenam ada Muhammad Thorik Fatur Rahman, yang ketujuh ada Muhammad Reski. Yang pertama, era modern. Dalam sejarah, periode modern awal dari sejarah modern terjadi setelah akhir abad pertengahan dari era pasca klasik. Meskipun batas-batasan kronologi dari periode tersebut diperdebatkan, frame waktu menjalankan periode tersebut setelah bagian akhir zaman pasca klasik, akhir tahun 1400-an, yang dikenal sebagai abad. Batasnya dibuat oleh sejarawan sebagaimana permulaan dengan jatuhnya Konstantinopel pada 1453 dengan periode Renaissance dengan abad penemuan, khususnya dengan perjalanan Christopher Columbus yang dimulai pada 1492, tetapi juga dengan penemuan rute laut ke dunia timur pada 1498 dan berakhir sekitar masa revolusi Perancis pada 1789. Setelah itu dilanjutkan dengan Nabila Safrina. Kita masuk ke Machiavelli. Machiavelli berdasarkan sintesis konsep negara menurut Machiavelli dalam buku Discourse on Livy and the Prince menyatakan bahwa negara adalah negara yang ekspansif. Negara yang ekspansif bertujuan untuk menundukkan dan melemahkan negara-negara lain demi kekuasaan sendiri. Negara yang ekspansif tersebut dapat dibentuk dengan negara yang memiliki kekuatan militer sendiri. Tujuan negara ekspansif tersebut dicapai pula dengan kemampuan penguasa negara. Kemampuan penguasa negara tersebut adalah penguasa yang memiliki kekuasaan absolut, mampu mempertahankan agama sebagai kekuatan politik, mampu memerintah dan mempertahankan kekuasaan, mampu menggunakan agama sebagai kekuatan politik, mampu memerintah dan mempertahankan kekuasaan, serta mampu menjadi penyatu negara-negara yang lemah. Selain itu, tujuan negara yang ekspansif dapat dicapai pula dalam bentuk pemerintahan republik. Pemimpin negara memiliki kekuasaan yang absolut untuk membentuk suatu hukum. Hukum tersebut bertujuan untuk membuat masyarakat menjauhi kejahatan dan sadar akan nilai keadilan. Hukum yang dibuat untuk menjauhi kejahatan tersebut didasarkan Machiavelli pada konsep manusia yang jahat. Berdasarkan konsep negara ekspansif, Machiavelli menekankan kepada penguasa untuk memiliki militer yang kuat. Kekuatan militer tersebut dibentuk dari rakyat negara sendiri. Rakyat yang dibentuk menjadi tentara negara akan semakin kuat jika dijiwai dengan semangat patriotisme. Patriotisme merupakan sikap dan hasrat cinta tanah air yang menggerakkan masyarakat untuk mengejar kebaikan umum, melawan tirani, dan menangkis korupsi. Machiavelli juga menggunakan semangat patriotisme tersebut kepada para praktisi politik. Secara khusus, Machiavelli menghendaki agar tindakan para praktisi politik harus didasarkan pada kemurahan hati dan komitmen. Komitmen para praktisi politik tidak hanya untuk kepentingan diri, keluarga, atau kelompok sosial tertentu saja, namun juga meliputi seluruh masyarakat yang ada dalam negara republik. Berdasarkan hal tersebut, pemikiran Machiavelli tentang pandangan sebuah tindakan politik bagi para praktisi politik sangat relevan untuk digunakan bagi para praktisi politik dan para pejabat pemerintahan yang ada di Indonesia. Berdasarkan pemikiran Machiavelli, tindakan politik para pejabat pemerintahan maupun para praktisi politik hendaknya didasarkan pada semangat patriotisme. Semangat patriotisme tersebut diwujudkan dalam sikap hasrat cinta tanah air yang menggerakkan mereka untuk mengejar kebaikan umum, melawan tirani, dan menangkis korupsi.
Semangat patriotisme tersebut didasari oleh kemurahan hati dan komitmen. Komitmen tersebut tidak hanya untuk kepentingan diri, keluarga, ataupun kelompok sosial tertentu saja, melainkan juga meliputi seluruh masyarakat yang ada di dalam negara republik. Pada dasarnya, inti dari ajaran Machiavelli ini sebagai seorang ahli pemikir besar pada zaman Renaissance tentang tujuan negara, yaitu untuk mengusahakan terselenggaranya ketertiban, keamanan, dan ketentraman, dan untuk mencapai tujuan tersebut seorang raja atau pemimpin harus mempunyai kekuasaan yang absolut, dan negara harus mengejar tujuan dan kepentingannya dengan cara-cara yang paling tepat, bahkan bila perlu dengan cara yang sangat licik sekalipun. Untuk itu, ajaran Machiavelli menekankan dilepasnya pemikiran moral dan kesusilaan dalam konteks azas-azas kenegaraan. Kemudian yang kedua ada Santo Agustinus. Agustinus dari Hippo atau Aurelius Agustinus Hipponensis, atau biasa juga disebut dengan Santo Agustinus, adalah seorang filsuf dan teolog Kristen awal yang tulisannya mempengaruhi perkembangan Kristenan Barat dan filsafat Barat. Agustinus adalah sosok tokoh pemikir Kristen pertama yang berhasil menuangkan teori teokratik ke dalam filsafat yang tercatat dalam sejarah politik. Sumbangan pikiran yang cukup menakjubkan yang dipersembahkan Agustinus bagi filsafat politik ialah analisnya tentang dua negara, yaitu negara sekuler dan negara Tuhan, yang dipaparkannya dalam karya tulisnya yang berjudul The Civiet atau Negara Tuhan. Nah, menurut Agustinus, hukum itu adalah tatanan hidup damai. Agustinus melihat tatanan hukum sebagai suatu yang didominasi oleh tujuan perdamaian. Santo Agustinus mengadopsi Zuarden teori atau teori dua pedang dari Paus Gelasius, yakni pedang kerohanian dan pedang keduniawian, sehingga membawa dampak dalam pembentukan hukum, yaitu pertama, hukum yang mengatur soal keduniawian atau negara. Yang kedua, hukum yang mengatur soal keagamaan atau kerohanian. Menurut Aurelius Agustinus Hipponensis yang menyatakan bahwa tujuan negara dihubungkan dengan cita-cita manusia hidup di alam kekal sesuai dengan yang diinginkan Tuhan. Sang Yang menghubungkan tujuan negara dengan mencari kekuasaan semata, sehingga negara itu identik dengan penguasa. Selanjutnya ada Thomas Hobbes. Hukum merupakan tatanan keamanan. Thomas Hobbes melihat hukum sebagai kebutuhan dasar bagi keamanan individu di tengah orang-orang liar yang suka saling memangsa. Hukum merupakan alat yang penting bagi terciptanya masyarakat yang aman dan damai. Menurut Thomas Hobbes, kekuasaan tidak kurang dari sarana yang ada sekarang untuk mendapat kebaikan yang nyata di kemudian hari. Sekalipun penyalahgunaan kekuasaan berdasarkan hukum terbuka lebar, namun hal itu masih lebih baik daripada kondisi alamiah semula yang brutal. Nah, selanjutnya menurut Thomas Hobbes, bila tidak ada negara, maka manusia di sini akan punah. Negara didirikan untuk menjamin eksistensi manusia. Penguasa politik negara mempunyai kekuasaan mutlak atau absolute power. Kemutlakan wewenang negara dimaksudkan agar manusia dapat hidup tentram, teratur, dan damai. Sifat mutlak negara menyebabkan apa yang harus dianggap adil ditentukan negara. Negara mempunyai wewenang yang penuh untuk menetapkan apa yang buruk dan apa yang baik dan sebagainya. Di samping itu, negara tidak punya kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakannya. Hal ini bisa terjadi karena individu telah menyerahkan semua haknya kepada negara. Adanya absolute power di sini menjadikan negara menurut Thomas Hobbes ini benar-benar sang leviatan. Hobbes menggambarkan negara sebagai negara yang menakutkan untuk menjadikan masyarakat taat. Ancaman negara sedemikian rupa agar dapat menghentikan kekacauan antara manusia, sebab taat berarti hidup, sedangkan membangkang berarti mati. Kelemahan konsepsi negara Hobbes terutama terletak pada
adanya lembaga kontrol karena pembatalan terhadap penyalahgunaan